فبأي آلاء ربكما تكذبان. Berikutnya kita pindah ke pembahasan yang lain. Atau di sini dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar, waqad yaqa'ul ibdalu amdan imtihanan. Ibdal itu kadang-kadang terjadi. Iya. Kadang-kadang terjadi pada rawi. Amdan, sengaja. Imtihanan, untuk menguji rawi tersebut. Iya. Untuk menguji rawi. Seperti yang saya sudah cerita ya dari Al-Bukhari. Ibdalnya itu kan terjadi di pembahasan hadits mudraj yang sudah kita bahas. Al-Bukhari diuji. Ya, itu terjadi juga pada Lukaili, Ad-Daraqutni. Ada ulama-ulama yang diuji seperti itu. Nah, baik. Jadi itu boleh kalau imtihanan untuk menguji itu nggak ada masalah. Tapi syaratnya ada dua. Yang pertama ada maslahatnya. Dan syarat yang kedua, kalau sudah selesai ujian, diterangkan yang benarnya. Diterangkan yang benarnya. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu diterangkan di sini oleh penulis tentang musahhaf dan muharraf. Di pembahasan yang ke-29. Kata beliau, "Bi tagyirin ma baqa isyaq fal musahhafu wal muharraf." Atau ada tagyir tapi siaknya tetap, maka itu disebut musahhaf dan apa? Muharraf. Ya. Musahhaf dari kata tashif. Dari kata tashif. Iya. Baik. Jadi ada pada sahifanya ada hal yang keliru. Itu musahhaf. Kalau muharraf dari kata tahrif. Katanya itu berubah. Ada yang dirubah. Jelas ya? Tahrif. Dan maksud dari Ibnu Hajar di sini dengan kata musahhaf itu artinya terjadi perubahan pada titiknya. Tapi surahnya tetap. Bentuknya tetap. Jelas ya, itu musahhaf. Kalau tahrif itu terjadi terjadi perubahan pada syakalnya. Iya. Syakalnya, pada harokatnya. Tetapi khatnya tetap. Jadi itu perbedaan yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan sebagian ulama mengatakan itu sama. Tidak ada bedanya antara musahhaf dan apa? Muharraf. Baik, kita rinci ya secara mendetail. Tashif. Jadi ada dua di sini ya. Ada musahhaf dan ada apa? Muharraf. Iya. Contoh dari yang musahhaf atau yang musahhaf itu disebut ada tashif dalam sanad, ada tashif dalam apa? Dalam matan. Ada tashif dalam sanad dan ada tashif dalam apa? Dalam matan. Iya. Contoh tashif dalam sanad. Misalnya kata ya Muzahim. Jadi Ibnu Muzahim. Ini tashif ya, perhatikan ini pada titik. Jadi kalau tashif itu perubahannya pada titiknya. Ini Muzahim begini benarnya. Tapi datang sebagian ulama, beliau keliru, Ibnu Ma'in ya, beliau mengatakannya Ibnu Murajim. Titiknya di mana? Pindah ke jim. Jelas ya? Maka ini tashif di dalam sanad. Tashif di dalam sanad. Kalau dalam matan contohnya apa? Contoh dalam matan. Man sama
Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kan begitu. Jadi sittan min Syawal. Begini nas haditsnya, datang sebagian rawi dia katakan bukan sittan tapi syai'an. Syai'an min Syawal. Baik. Jadi ini namanya tashif. Apa namanya? Ini namanya tashif. Iya. Jelas sampai sini? Ini tashif pada matan. Tashif pada matan. Baik. Jadi kalau dari sudut tulisan, tashif itu sama tulisannya. Antum hapus ini ya, misalnya tadi Ibnu Muzahim, hapus titiknya coba. Titiknya marajim, hapus. Tulisannya sama? Khatnya sama. Yang membedakan itu titiknya. Jelas sampai sini? Sama di bawah ini, kalau dihapus sittan, taknya dihapus ada, dia akan berubah ya. Kalau dihapus itu dudukannya kayak begini dia ini. Ya kayak gini. Begini kalau dihapus taknya. Syai'an juga kalau dihapus ini akan seperti itu juga, menjadi begini juga. Jelas ya? Ya dudukannya sama. Yang membedakan itu titiknya di atas, harokatnya. Apa namanya? Yang memperterang di atasnya. Iya. Baik, itu tashif. Kalau tahrif bagaimana? Tahrif juga terbagi dua. Tahrif terbagi dua. Ada tahrif pada sanad dan ada tahrif pada apa? Pada matan. Contoh pada sanad tahrif. Misalnya rawi itu namanya misalnya Bashir. Bashirun. Ya. Datang rawi dia tidak baca Bashirun tapi dia baca Bushayrun. Ini disebut namanya apa? Namanya tahrif. Iya. Ini pada matan ya, atau Ibn misalnya Akil. Akilun dengan apa? Uqailun. Harakatnya yang berbeda. Baik. Contoh pada matan. Matan misalnya Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Anazah. Nabi salat ke mana? Shalla ila Anazah. Ya. Anazah ini apa namanya? Ketika di tahrif Anazah, ya, dikatakan Anazah harusnya ya, Anazah itu sesuatu yang ditancapkan begitu di depan. Ada yang mentashifnya, dia bilang tidak bilang Anazah, tapi dia bilang apa? Anzah. Iya. Jelas ya? Anzah. Kalau anzah ya artinya dia sholat di depan apa? Kambing-kambing. Begitu. Itu tashif juga, apa tahrif juga namanya. Tapi ada yang kadang tahrif Pak. Nah, Anazah dia pikirnya kaum dia. Karena itu ada orang yang dari Bani Anazah, dia bangga. Dia bilang ini kami ini Bani Anazah. Yang Nabi sholat menghadap ke kami.
Padahal anaza itu tiang yang ditancapkan. Makanya ada syairnya itu. Nahnu qaumun lana syarafun shalla ilaina sayyidu ulil azmi. Ya. Itu karena salah memahami. Sebenarnya bentuk tahrif juga sebenarnya, tapi secara makna. Jelas ya? Baik, itu contoh-contohnya yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini. Kemudian beliau ingatkan di sini tentang masalah meringkas hadits dan riwayat secara makna. Ini al-ikhtisar wa riwayah bil ma'na. Kata beliau wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradifi illa li alimin bima yuhilul ma'ani. Dan tidak boleh seorang itu sengaja mengganti matan. Bagaimana dia ganti? Bin naqsi wal muradif. Dia kurangi atau dia tidak kurangi tapi dia dapat datangkan lafaz yang semisal, yang muradif dengannya. Itu tidak boleh kecuali li alimin bima yuhilul ma'ani. Kecuali seorang alim yang sangat mengerti benar, sangat memahami tentang makna-makna. Iya. Jadi ini dua pembahasan ya di sini. Ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama itu namanya ikhtisarul hadits. Pembahasan yang pertama namanya apa? Ikhtisarul hadits. Dan pembahasan yang kedua namanya ar-riwayah bil ma'na. Riwayat dengan makna. Ya, kalau meringkas hadits itu dibolehkan. Iya, dibolehkan oleh para ulama tapi dengan catatan dia seorang alim, satu dulu, alim dia. Kemudian yang kedua, dia kenal tentang makna-makna. Jadi jangan sampai dia meringkas, hasil ringkasannya dengan aslinya kayak dua hadits yang berbeda. Nah, itu bukan orang meringkas namanya. Bukan orang yang meringkas, tapi orang yang membuat jalan baru. Ya. Dan itu tidak boleh ya. Baik. Kemudian yang kedua, riwayat bil ma'na. Jadi kalau meringkas itu ada dari as-salaf yang meringkas seperti Sufyan. Ya. Sufyan ats-Tsauri, beliau meringkas. Tapi beliau seorang alim, imam, tahu riwayat-riwayat. Al-Bukhari kadang beliau ringkas sebagian riwayat. Nah, itu enggak ada masalah, banyak di Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, riwayat bil ma'na. Jadi ada haditsnya dikeluarkan maknanya saja. Keluarkan maknanya. Ya, dan ini silang pendapat para ulama apakah hal itu dibolehkan atau tidak. Dan yang benar ya boleh riwayat bil ma'na. Ya, dengan syarat dia mengerti akan ma'ani itu tadi yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Ya, ketika dia menerangkan itu jelas maknanya, tidak bertentangan. Ya, karena syariat ini bisa diterangkan kepada orang ajam. Orang ajam itu dijelaskan makna atau dijelaskan bahasa ke mereka? Dijelaskan lafaz atau maknanya? Makna kalau orang ajam. Jelas ya? Karena itu dari sudut itu asalnya diperbolehkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Karena di sini sudah berbicara tentang makna, tentang apa namanya, makna, tentang bagaimana bahasa, maka sekalian Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan dua faedah tambahan. Dan ini ada hubungannya dengan ilmu hadits. Kata beliau, fa in khafiyal ma'na uhtija ila syarhil gharib wa bayanil mushkil. Ini dua pembahasan lain seputar gharibul hadits dan mushkilul hadits. Jelas ya? Jadi kalau gharibul hadits, itu kita misalnya ada hadits yang kita tidak paham maknanya, itu tidak begitu jelas apa artinya, itu gharib namanya. Jadi gharibul hadits itu bukan artinya tidak ada maknanya, tidak, maknanya ada. Cuma sebagian orang luput makna itu, dia tidak kenal. Makanya itu diterangkan oleh para ulama. Dan itu ada buku-buku ditulis. Dari buku yang terdahulu itu mungkin yang paling pertama itu karya An-Nadhr bin Shumail, Gharibul Hadits. Ada Gharibul Hadits karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam.
Ada Gharibul Hadits karya Ma'mar bin Muthanna. Ada karya Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi, Abu Ishaq. Dan ada karya Ibnu Qutaibah. Ada Gharibul Hadits karya Al-Khattabi. Ada Gharibul An-Nihaya fi Gharibil Hadits karya Ibnu Al-Athir. Ya, dan ini An-Nihaya ini karya Ibnu Al-Athir mungkin kitab tentang Gharibul Hadits yang paling lengkap. Sebab dia datang meringkas semua yang telah lalu. Jelas ya? Itu buku-buku gharib yang perlu diketahui oleh seseorang. Baik. Dan ada juga buku ditulis oleh Al-Hafidh Al-Harawi dan Abu Musa Al-Madani. Kemudian untuk makna, kalau misalnya maknanya ada yang muskil, itu dibaca dari buku-buku yang menjelaskan tentang syarah hadits. Iya. Dari syarah yang paling banyak itu ada buku Syarah Mushkil Athar karya siapa? At-Tahawi. Kalau ada muskil ya. Yang hadits secara ada punya Al-Khattabi, Ibnu Abdul Bar juga ada. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar di syarah beliau di Nushatun Nadhar. Dan buku-buku hadits itu banyak sekali syarah-syarahnya. Biasanya di buku hadits itu terkandung di dalamnya penjelasan gharib, yang muskil dan seterusnya. Jelas ya? Karena itu kalau penuntut ilmu hadits itu ada buku-buku penting ya. Syuruhat yang sebagusnya dia baca, dia miliki. Iya, saya sebutkan di sini beberapa buku. Yang pertama ada syarah Al-Khattabi terhadap Sahih Al-Bukhari. Kedua ada syarah Al-Kirmani terhadap Sahih Al-Bukhari. Ada syarah Ibnu Hajar terhadap Sahih Al-Bukhari. Judulnya apa kalau Ibnu Hajar? Fathul Bari. Ada Umdatul Qari karya Al-Aini. Ada Irsyadus Syari karya Al-Qastalani. Ada syarah Muslim Qadi Iyad. Ada Al-Minhaj syarah Sahih Muslim bin Hajjaj karya Nawawi. Ada Al-Mufhim karya Al-Qurtubi, syarah Sahih Muslim juga. Ma'alimus Sunan, syarah Sunan Abi Daud oleh Al-Khattabi. Tahdibus Sunan. Ada syarah Sunan Abi Daud karya Ibn Raslan. Aunul Ma'bud. Tuhfatul Ahwadi. Ya, ada Tamhid wal Adhkar, mensyarah Muwatta Ibnu Abdul Bar. Ada Al-Muntaqa, syarah Muwatta Al-Baji. Iya, Aridatul Ahwadi karya Ibnu Al-Arabi. Baik, Tuhfatul Ahwadi karya Al-Mubarak Furi. Ada Hasyiah As-Sindi terhadap Ibnu Majah. Itu semuanya buku-buku populer ya. Dan belakangan muncul lagi buku-buku lain seperti Fathul Bari karya Ibnu Rajab. Iya. Syarah At-Tirmidzi, An-Nafhus Syadhi namanya karya Ibnu Sayyidin Nas. Dan banyak lagi dari buku-buku tersebut dicetak. Dan itu ditulis oleh ulama-ulama terkenal dan tersohor. Iya. Kemudian dari itu di buku-buku Kutubus Sittah ada syarah terkait dengan Al-Jawami, Sunan. Itu ditulis kadang ada yang puluhan jilid. Ya karena itu alhamdulillah lengkap semua literatur di dalam memahami makna dari hadits. Jangankan hadits yang sahih, hadits yang lemah saja pada kata-katanya itu diterangkan oleh para ulama makna-maknanya. Baik. Dan di sini dari bentuk keindahan ilmu riwayat itu. Selesai ya dari pembahasan al-mukhalafah ini. Panjang juga ya. Ya, berikutnya kita akan bahas nanti tentang al-jahalah di sesi berikutnya.